Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Awaludin dari Pendidikan Jasmani 2D NPM 192191155. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana kerangka dasar kurikulum 2013 dan terdapat beberapa poin, yaitu tentang kerangka kurikulum 2013, yang kedua hakikat kurikulum 2013, yang ketiga landasan kurikulum 2013, yang keempat ada prinsip kurikulum 2013, dan kelima ada struktur kurikulum, yang terakhir ada standar nasional pendidikan atau BSNP. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kerangka kurikulum atau yang bagian 1. Jadi di sini kerangka kurikulum 2013, kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Kerangka dasar kurikulum ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional, terus bisa juga jadi acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, dan pedoman dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah. Terus masuk ke hakikat kurikulum 2013. Ketika kita memasuki dunia pendidikan, kita pasti tidak asing lagi mendengar istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau instansi untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Potensi yang ada pada dirinya yaitu hati, pikiran, rasa, dan karsa serta raga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan karakter adalah tabiat atau watak atau sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membedakan antara orang satu dengan yang lain. Jadi pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter. Terus kurikulum 2013 ini juga muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Demikian juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 muncul kompetensi inti atau KI sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu masuk pada landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses.
Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Itu ada juga landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi lebih lanjut pendidikan menengah nasional atau RJPMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua itu ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang yang dikembangkan dari warisan, nilai, dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian mewariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada landasan empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut mulai dari 5,7%, terus 5,5%, 6,3%. Pada 2008 bisa sampai 6,4%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9%. Di sini menurut Agus Dewi Martowardojo dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 31 Mei 2012, momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gamblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya. Terus ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas normal dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SD atau MI, terus SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Terus ada poin D atau poin 4, itu tentang prinsip kurikulum. Poin pertama yaitu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana, dan hasil belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di masyarakat. Lalu poin 2 yaitu kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu, sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta fungsi tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, maka pengembangan kurikulum didasarkan atas standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta standar kompetensi satuan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan keterampilan mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan atau organisasi horizontal dan keberlanjutan organisasi vertikal, sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam belajar. Lalu ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum
yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Lalu ada struktur kurikulum juga, gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seseorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan. Yang poin ke-6 yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP. Jika berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Secara umum SNP di Indonesia terbagi dalam 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Berikut ini penjelasan definitif 8 standar berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada pertama, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu yang kedua ada standar proses, adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Lalu ada kelima yaitu standar sarana dan prasarana, adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu poin ke-6, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan.
Poin 7, standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang ke-8, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Lalu Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan menurut pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam ayat 2 pada pasal di atas juga ditegaskan standar yang dikembangkan BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Sedangkan wewenang BNSP secara rinci adalah bisa juga mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, dan bisa juga merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terima kasih, saya Bahtiar Auldin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.